Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Strategi, Metode, dan Media Merdeka Belajar. Tujuan pembuatan makalah ini untuk pembelajaran SKI, dosen pengampu Ibu Husmawati MSI. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Saya Imam Rozikin 119119 dan teman saya Sandi Anistiani 119135, Arifuddin Yahya 119115. Yang pertama, bagaimana pengertian merdeka belajar? Merdeka belajar artinya guru dan muridnya memiliki kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Merdeka Belajar menjadi salah satu program inisiatif Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia dan suasana yang happy. Tujuan Merdeka Belajar adalah agar para guru, peserta didik, serta orang tua bisa mendapatkan suasana yang bahagia. Konsep dari Merdeka Belajar mengacu pada 5 elemen, antara lain 1. Keterlibatan aktif siswa, 2. Inisiatif diri, 3. Belajar yang bermakna, 4. Mengevaluasi pembelajaran, 5. Esensial dari pembelajaran. Yang kedua, bagaimana yang dimaksud dengan strategi Merdeka Belajar? Secara teori, ada 2 jenis pendekatan, yaitu teacher-centered approach atau pendekatan yang berpusat pada guru, dan kedua, student-centered approach atau pendekatan yang berpusat pada siswa. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung, pembelajaran deduktif, atau pembelajaran ekspositori. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menentukan strategi pembelajaran inquiry dan discovery serta pembelajaran deinduktif. Gagasan Merdeka Belajar seharusnya lebih menekankan kepada pendekatan yang berpusat pada siswa. Selanjutnya, strategi pembelajaran, yakni kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam hal ini ada 2 jenis strategi, yakni 1. Exposition Discovery Learning, yaitu bahan pelajaran yang disajikan kepada siswa secara langsung dalam bentuk jadi dan siswa dituntut untuk menguasai bahan tersebut, sedangkan guru berfungsi sebagai penyampai informasi. Yang kedua, Group Individual Learning, yaitu prosedur atau metode yang ditempuh oleh guru yang memberikan kemudahan bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar secara mandiri atau melalui kegiatan kelompok. 10 strategi utama dalam pelaksanaan sistem Merdeka Belajar. 1. Menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah seperti TK, SD, SMP, SMA, dan juga sekolah informal. 2. Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah dengan memperbaiki sistem rekrutmen. 3. Membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi yang berpusat pada siswa, interdisipliner, relevan, berbasis proyek, dan kolaboratif. 4. Memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi, dan penilaian melalui penyederhanaan konten materi, fokus pada literasi dan numerasi. 5. Meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi yang merata melalui kerjasama dengan pemerintah daerah. 6. Membangun sekolah atau lingkungan belajar masa depan yang aman dan inklusif. 7. Memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan. 8. Mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi melalui pihak industri atau asosiasi. 9. Membentuk pendidikan tinggi kelas dunia yang merupakan diferensi misi pendidikan tinggi. 10. Penyederhanaan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih yang bersifat sukarela. C. Metode Merdeka Belajar.
Metode pembelajaran adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Dengan kata lain, metode belajar merupakan cara yang digunakan guru untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Merdeka belajar, konsekuensinya adalah metode seperti diskusi, brainstorming, debat, simposium, dan sejenisnya yang lebih ditekankan dibanding metode ceramah. Metode-metode yang dapat digunakan dalam merdeka belajar yaitu 1. Metode independen, 2. Metode kontekstual, 3. Metode inovatif. Pembelajaran independen yaitu kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di lokasi dan waktu yang fleksibel. Pembelajaran menjadi lebih bersifat individual. Metode pembelajaran dapat ditentukan sendiri oleh masing-masing siswa. Pembelajarannya lebih banyak berbasis proyek. Pembelajaran empiris eksperimental menjadi porsi yang lebih besar. Jadi siswa didorong untuk lebih mandiri dalam belajar dan guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Keterampilan-keterampilan yang dapat dimiliki oleh siswa setelah melakukan pembelajaran independen yaitu A. Cognitive skill, misalnya mampu membuat hipotesis masalah, mengklasifikasi objek berdasarkan kriteria, dan mengkonstruksikan cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis. B. Metacognitive skill, siswa mampu mendeskripsi identifikasi cara mereka belajar. C. Active skill, yakni keterampilan mengolah perasaan. Bagi pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran independen antara lain, guru secara bertahap mentransfer tanggung jawab pembelajaran kepada siswanya. Dalam hal ini, guru tidak mengajar secara top-down, melainkan berangkat dari kebutuhan, keinginan, dan respon para siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan self-monitoring. Dalam hal ini, antara siswa saling memberikan feedback, dan setiap siswa juga dapat mengevaluasi dirinya sendiri, mendorong siswa untuk membuat modeling perilaku-perilaku guru mereka. Misal, modeling tentang cara guru belajar dengan cepat, memberikan feedback terhadap pekerjaan rumah. 2. Metode kontekstual adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh, lalu dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkan dalam kehidupan mereka sendiri. Strategi kontekstual yaitu 1. Menekankan pada pemecahan masalah, 2. Menyadari perlunya pembelajaran dalam berbagai konteks, 3. Mengajarkan siswa untuk memonitor dan mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, 4. Mengajarkan sesuai dengan keragaman konteks kehidupan siswa, 5. Mendorong siswa untuk belajar dari satu sama lain dan bersama-sama, 6. Menggunakan penilaian otentik. 7 komponen utama pendekatan kontekstual. A. Konstruktivisme, B. Inquiry, C. Bertanya, D. Masyarakat belajar, E. Pemodelan, F. Refleksi, G. Penilaian autentik. Pembelajaran kontekstual memiliki beberapa bentuk. 1. Mengaitkan atau relatif, 2. Mengalami atau expressing, 3. Menerapkan atau applying, 4. Kerjasama atau cooperating, 5. Mentransfer atau transferring. Metode pembelajaran kontekstual menekankan pada proses 1. Mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. 2. Keterlibatan siswa untuk menemukan materi. 3. Mendorong siswa untuk dapat menerapkan dalam kehidupan. Ketiga, metode inovatif adalah pembelajaran yang dikemas oleh guru atas dorongan gagasan barunya yang merupakan produk dari belajar, bagaimana belajar untuk melakukan langkah-langkah belajar sehingga memperoleh kemajuan hasil belajar. Pembelajaran inovatif juga mengandung arti pembelajaran yang dikemas oleh guru atau instruktur lainnya yang merupakan wujud untuk memperoleh kemajuan dalam proses hasil belajar. Metode pembelajaran inovatif antara lain: A. Menggunakan alat bantu audio dan video, B. Melakukan brainstorming, C. Melakukan belajar di luar kelas, D. Membuat role play, E. Mendorong penemuan ide-ide baru, F. Menggunakan permainan, G. Melakukan storytelling. Selanjutnya, strategi mengimplementasikan pembelajaran inovatif yaitu A. Kuasai teori pembelajaran,
B. Memperkaya pemahaman metode pembelajaran. C. Pelajari kembali materi yang akan diajarkan kepada siswa. D. Kenali kondisi kelas dan para siswanya. E. Lakukan observasi pada pembelajaran sebelumnya. F. Lakukan evaluasi pada pembelajaran sebelumnya. D. Mengadakan perbaikan pada pembelajaran sebelumnya. Yang keempat, media merdeka belajar. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan melalui berbagai saluran, dapat melansar pikiran, perasaan, dan kemauan siswa, sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar untuk menambah informasi baru pada diri siswa, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Media yang dapat digunakan dalam merdeka belajar antara lain: 1. Media independen adalah media belajar yang dapat digunakan siswa dalam kegiatan belajar mandiri. Media itu dirancang, dikembangkan, dan diproduksi secara sistematik untuk menyalurkan informasi secara terarah mencapai tujuan instruksional tertentu. Contoh media independen seperti media film bingkai bersuara, film rangkai bersuara, radio, televisi, video, film, dan media cetak. Yang kedua, media kontekstual. Media yang digunakan dalam penerapan kontekstual dapat berupa benda nyata yang dapat ditemukan di sekitar peserta didik, seperti alat peraga, audio, video, dan multimedia. Ketiga, media inovatif. Beberapa jenis teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran inovatif, yakni A. Voice Tricks adalah layanan web yang memungkinkan pengguna mengunggah slide PowerPoint dan lain-lain. Yang kedua, blogging atau postingan publik. Yang ketiga, social bookmarking adalah proses sederhana menyimpan alamat situs web di folder favorit di web browser. Yang keempat, podcast adalah serial rekaman yang diposting secara reguler secara umum. Yang kelima, screencast adalah cara yang efektif untuk berbagi ide dan konten untuk memperoleh umpan balik dari siswa. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Kami menyadari banyak kekurangan dalam isi maupun sistematikanya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.